untuk menjaga ketertiban dan ketenangan selama peribadahan, terutama pada saat prosesi sidi. Dimohon kepada keluarga jemaat sidi untuk tidak mengambil foto dengan maju ke depan. Majelis akan membantu mengambil foto sidi dan foto akan dikirimkan kepada keluarga. Terima kasih untuk kerjasamanya. Shalom kepada segenap jemaat. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami bersama. Mari kita awali ibadah hari ini dengan pujian dari KJ 85. Ayatnya yang pertama saja. Jemaat dimohon untuk berdiri. Sang-sang bagai bara, Yesus namamu, Engkau terang buana, surya hidupku, kiranya Kau sendiri menyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Mari kita akan bersama untuk mengawali kebaktian kita di Minggu Advent yang kedua ini. Dan kita percaya bahwa kebaktian ini terselenggara oleh pertolongan Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga Bapak Ibu yang saat ini bersama-sama beribadah di rumah. Tentu senantiasa semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Memasuki Minggu Advent yang kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kita juga patut untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan tentunya menyerukan pertobatan. Sebagaimana Yohanes yang menyampaikan pertobatan dan juga hidup di dalam pertobatan. Mari saudara-saudara, kita akan kembali untuk melanjutkan kebaktian kita pada hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85. Bapak, hari ini kami memasuki Minggu Advent yang kedua.
Dan berita firman hari ini mengingatkan kepada kami semua untuk pentingnya menjaga diri kami, pentingnya hidup di dalam pertobatan. Bapa, kami tahu bahwa hidup kami, hari-hari kami senantiasa bergaul dan bergumul dengan pengaruh-pengaruh kehidupan yang buruk. Bahkan juga kerap kali kami sering tergelincir dan jatuh di dalam dosa. Untuk itu pada saat ini kami bersama-sama untuk mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan juga melihat kami dan mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Juga bersama hari ini anak-anak-Mu yang telah menyatakan iman percayanya kepadamu, telah belajar di dalam kelas katekisasi, bahkan telah melakukan percakapan gerejawi yang saat ini akan bertekad untuk meneguhkan iman percayanya kepada Kristus secara mandiri. Biarlah Tuhan Kau benar-benar akan melihat pertobatan mereka, Kau akan melihat akan kehidupan baru mereka, dan menuntun akan setiap kami semua untuk hidup di dalam cinta kasih dan pengampunan. Terima kasih Bapa, berkati akan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap belas kasih Tuhan. Amin. PKJ 37 bila kurun 2. Saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri menyambut berita anugerah terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ya, kita memberi salam untuk sahabat kita, dan kita memberi salam doa untuk rekan-rekan kita. Kita akan kembali saudara-saudara bernyanyi dari PKJ 60. Terangkan
Silakan duduk, kita akan bersama untuk berdoa. Bersama kami akan kembali untuk membaca dan merenungkan Injil Tuhan. Kami tahu sabda Allah ini berbicara banyak hal, menegur kami, mengingatkan kami, mengajak kami, bahkan juga sesungguhnya menjaga kami untuk selalu hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan. Oleh karena itu, berilah kami semua hikmat dengan Roh Kudus, supaya setiap kami yang membaca, merenungkan akan sabda Tuhan, kami boleh benar-benar menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sehingga akan banyak orang yang melihat dan mengaku akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan dan perbuatan kami. Inilah kami, Bapa. Kasihanilah kami dan terus beri kekuatan kami untuk menjadi pelaku saksi-saksi Tuhan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian tentu yang berbahagia adalah setiap kita, setiap saudara yang melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini di Minggu Advent yang kedua adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, persiapan adalah sebuah kata yang sangat erat hubungannya dengan peristiwa penyambutan. Jadi persiapan itu erat hubungannya dengan sebuah peristiwa penyambutan. Biasanya orang akan melakukan persiapan sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Sebagai contoh,
ketika para murid akan menghadapi ujian, akan menghadapi tes, ya, mereka diharapkan untuk melakukan persiapan sebelum ulangan dilaksanakan. Seorang atlet akan melakukan persiapan sebelum pertandingan dilaksanakan. Demikian juga orang tua akan melakukan persiapan sebelum persalinan terjadi. Ada yang mempersiapkan nanti bajunya anak itu bagaimana, mau dipilih rumah sakit bersalinnya di mana, mau diberi hadiah apa dan sebagainya, persiapan dana untuk persalinan dan sebagainya. Apalagi ketika orang tua mau mantu, ya, biasanya bapak ibu yang mau mantu itu melakukan persiapan dengan begitu panjang, bahkan jauh-jauh hari sebelum hari H. Nanti akan pesta di mana, yang diundang siapa, gedungnya bagaimana, cateringnya siapa, dananya bagaimana, perias mantennya dari mana, semuanya. Jadi begitu panjang persiapan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan Alkitab hari ini mengajak kepada kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam Injil Markus pasal 1 yang tadi kita baca bersama, ayat pertama sampai dengan ayat 8, di mana Markus mengawali tulisannya memilih menggunakan kata dari bahasa Yunani euangelion di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang pertama. Jadi kalau teks ini dibaca itu berbicara arke tou euangelion Yesus Kristus. Euangelion atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai Injil, kabar baik. Jadi dikatakan inilah permulaan arke, inilah permulaan kabar baik, inilah permulaan Injil. Siapa permulaan kabar baik dan Injil itu tidak lain, Markus menunjuk kepada Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus inilah permulaan kabar yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah kekristenan mula-mula kata evangelion atau kabar baik itu digunakan untuk menyatakan ya rupa-rupa kabar baik. Ya, setiap kabar baik itu dikatakan sebagai evangelion. Nah, tetapi rupanya Markus menggunakan kata ini dengan satu tujuan, yaitu ingin menyatakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi bukan hanya berbicara tentang kabar baik, tetapi Markus lebih menunjuk bahwa Yesus Kristus inilah kabar baik. Kabar baik dari mana? Dari siapa? Tentu dari nubuat-nubuat terdahulu. Kalau saudara membaca Maleaki pasalnya yang ketiga, ayat pertama, dan juga tentunya Yesaya 40 ayatnya yang ketiga dan sebagainya, di situ diceritakan tentang akan datangnya Raja Damai, Mesias, dan Maleaki mengatakan mempersiapkan jalan bagi hadirnya kabar baik. Nah, hal itu untuk menyatakan saudara-saudara, yang Markus tulis itu sesungguhnya telah dinyatakan oleh Allah sebagai sebuah janji. Dan Markus hendak menekankan bahwa janji itu sekarang sudah tergenapi. Janji itulah yang akan datang dalam
Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus Evangelion. Yesus Kristus adalah kabar baik, penggenapan dari janji-janji Allah terdahulu. Itu yang pertama. Nah, lalu saudara-saudara, Markus pasal 1 ayat 4 sampai 6 menggambarkan bagaimana pribadi Yohanes Pembaptis. Ia memilih berkarya di padang gurun dan melakukan baptisan di Sungai Yordan. Baptisan yang dilakukan adalah baptisan pertobatan dan juga pengampunan dosa. Injil ini pun juga mencatat gaya hidup Yohanes Pembaptis yang hidup di dalam kesederhanaan, bahkan penuh dengan penyangkalan diri, di mana Yohanes juga tidak mengikatkan kepada kesenangan-kesenangan duniawi dan lahiriah. Ia dikatakan memilih berkarya di padang gurun. Saudara-saudara, kita tahu bahwa padang gurun adalah tempat yang digambarkan atau menjadi gambaran segala sesuatu yang tidak mudah, gersang, penuh dengan ancaman, dan juga mungkin dihindari dan dijauhi oleh banyak orang. Nah, mungkin karena gersang dan berbahayanya itu. Nah, tetapi tempat itu justru dipilih oleh Allah. Bahkan Allah senantiasa menggembleng orang-orang percaya. Kalau Bapak Ibu membaca sejak Keluaran, itu juga Allah membawa umat Israel ke padang gurun. Bahkan Yesus pun juga dicobai juga di padang gurun. Jadi rupanya padang gurun menjadi tempat yang menyeramkan, yang mengerikan, tetapi juga menjadi tempat untuk menggembleng, menjadi tempat untuk menyadarkan, untuk mengisapkan, untuk membuat umat selalu bergantung kepada kehendak Tuhan. Dan di padang gurun itulah Yohanes Pembaptis menyuarakan suara Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan membaptis setiap mereka yang mengaku dosa, supaya mereka bertemu dengan Juru Selamat, dengan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak orang yang datang kepada Yohanes di dalam bacaan kita dan ingin bahkan salah tangkap, menganggap bahwa Yohanes adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun di dalam bacaan kita, Yohanes dengan tegas menolak akan hal itu. Yohanes menyatakan bahwa tugasnya adalah untuk membuka jalan bagi hadirnya Mesias. Ia hadir dan berkarya hanya untuk mempersiapkan kehadiran dan karya Sang Mesias. Sebagaimana tema hari ini, persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki di minggu Advent yang kedua. Nah, oleh sebab itu kita diundang untuk mempersiapkan akan diri kita sebaik-baiknya bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, oleh karena itu di masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, hidup umat, hidup kita semua perlu kita isi, perlu kita jalani dengan antusias, dengan semangat, dan tentunya rasa bersyukur. Jika kedatangan Tuhan yang pertama dalam arti Natal sudah jelas, gereja menyepakati sebagai tanggal 25 sebagai hari Natal, sebagai hari data kelahiran Kristus. Tetapi tidak demikian dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, di mana tidak seorang pun tahu kapan hari, kapan waktu, kapan jam akan kedatangan Yesus
yang kedua kali. Bahkan Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti. Nah, oleh karena itu, tentu tugas kita, fokus hidup kita sekarang bukan untuk menghitung kapan waktunya untuk meramal-ramal, bukan menghitung-hitung waktu, kapan hari dan tahunnya, atau memperdebatkan akan hal itu. Tetapi tugas dan fokus hidup kita adalah untuk merawat atau menjaga kehidupan kita dengan baik. Bahkan bukan hanya kehidupan kita, tetapi juga kehidupan dengan bersama, bahkan dengan seluruh makhluk. Ini yang tentu menjadi tugas kita hari ini. Ini yang harusnya menjadi pergumulan kita, menjadi refleksi kita, yang selalu kita pertanyakan, yang selalu kita perdebatkan, pergumulkan. Apakah saya telah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Apakah justru saya masih tertinggal dan tersesat di padang gurun kehidupan ini? Jangan-jangan saya belum menemukan jalan, jangan-jangan saya masih ketinggalan dari rombongan yang lain. Nah, inilah tentu menjadi fokus dan tujuan atau tugas di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan hidup Yohanes Pembaptis mungkin bisa menjadi inspirasi, mungkin bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kehidupan Yohanes Pembaptis bisa menjadi teladan atau yang akan kita ikuti untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama, di mana kehidupan yang selalu disertai dengan kesederhanaan. Nah, ini tentu menjadi inspirasi yang baik hidup di dalam kesederhanaan. Apalagi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah banyaknya jeritan dan erangan tangisan dari setiap mereka yang terkena korban atau dampak dari pandemi COVID-19. Bagi mereka yang mungkin kehilangan mata pencaharian, bagi mereka yang mungkin secara ekonomi mengalami goncangan yang begitu berat, bahkan untuk mencukupi akan kehidupan sehari-harinya mengalami kekurangan-kekurangan. Tentu inspirasi dari kesederhanaan Yohanes Pembaptis ini menjadi pesan yang baik untuk diikuti. Bahkan tentunya harapan saya pun juga perayaan Natal tahun ini pun juga siapapun yang akan melakukan baik persekutuan ataupun juga pribadi hendaknya mengingat akan kesederhanaan itu. Lalu Yohanes Pembaptis juga hidup yang tidak selalu dikaitkan atau mengaitkan dirinya dengan kesenangan-kesenangan lahiriah. Saya rasa ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh surat 2 Petrus yang tadi saya baca menjadi berita anugerah itu, yang intinya mengatakan bahwa dalam menanti hari Tuhan, itu dikatakan oleh 2 Petrus pasal 3 ayat 14, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan bernoda. Tentu orang yang tidak bercacat dan bernoda bukan hanya orang yang selalu waspada dan berjaga, tetapi juga orang yang bisa mengendalikan akan hidup dan dirinya, tidak menjadi tamak, tidak menjadi serakah dan angkuh, terlebih lagi di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit. Nah, saudara-saudara,
ada unen-unen Jawa itu yang sangat bagus kalau Bapak Ibu yang paham. Itu dikatakan begini, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Artinya itu dalam hidup ini orang itu jangan terobsesi hanya kepada keinginan-keinginan untuk memperoleh kalungguhan itu kedudukan. Lalu kadonyan itu berarti harta atau benda, hal-hal yang duniawi. Kemarman itu berarti kepuasan duniawi. Dan saya rasa falsafah ini saat ini terjadi. Dan ini yang memprihatinkan saya tadi membuka koran Kompas sekilas karena saya belum sempat membaca. Bahwa di tengah-tengah pandemi yang luar biasa yang memunculkan keprihatinan dan penderitaan itu, KPK luar biasa gencar. Bahkan tadi diberitakan bahwa KPK menangkap mereka yang sebetulnya harusnya menyalurkan bantuan sosial untuk pandemi COVID. Sekilas seperti itu di halaman mukanya, luar biasa. Baru beberapa minggu yang lalu, ya, dengan berita Tuan Lobster itu ya, atau Tuan apa itu, yang diberitakan dengan luar biasa oleh KPK, oleh berita-berita. Nah, hari ini seperti itu. Jadi saya rasa apa yang dikatakan yang dijalani oleh Yohanes Pembaptis dalam hidupnya, bukankah ya ini bisa menjadi gaya hidup, boleh saja kalau kita mau meniru itu. Karena itu tentunya kebaikan, di mana tidak dia berambisi kepada kelengguhan, kalungguhan, kadonyan, dan kemarman itu tadi. Karena semua itu ketika dilakukan dengan tidak bijaksana, nah disitulah sebetulnya petaka itu terjadi. Makanya apapun yang sedang kita hadapi dan alami, jalani, terima pada saat ini harus kita senantiasa syukuri dan lihat terus dan introspeksi. Supaya ketika memang kedudukan itu ada, ya kita syukuri dengan baik. Sehingga ketika kita syukuri dengan baik, kedudukan itu akan menjadi berkat dalam hidup ini, bukan hanya untuk kita, tentunya juga untuk banyak orang. Kadonyan atau kekayaan atau harta, bukankah itu yang harus kita syukuri juga? Tetapi bukan berarti terus itu membuat kita lupa kepada sesama dan orang lain, terlebih lagi yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara, mari kita sebagai umat Tuhan melalui bacaan dan tema hari ini kita lebih mengedepankan persiapan-persiapan batiniah daripada hal-hal yang sifatnya keduniawian. Makanya Injil mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga. Itu berarti kedepankanlah dulu persiapan-persiapan batiniah. Carilah dulu, kejarlah dulu sesuatu yang bernilai dan punya manfaat panjang dan kekal. Supaya apa? Supaya menjadi pangeleng-eleng di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak ceroboh, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah dan keliru memanfaatkan segala sesuatu yang kita miliki. Ingat bahwa rezeki, berkat, kesehatan, semua itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dan ketika kita diberikan kelimpahan dan berkat semuanya itu kepada kita, tentu Tuhan mengingatkan supaya kita menjadi orang yang ingat dan sadar. Saudara, pandemi COVID-19 menurut saya ini adalah peringatan Tuhan. Untuk siapa? Untuk umat, untuk manusia yang mungkin tidak bisa menjaga kelestarian ciptaan yang lain, yang mungkin secara sepihak mengeksploitasi alam ciptaan.
sehingga alam ciptaan itu memberi kembali dampak yang tidak baik untuk kehidupan kita. Makanya kan cara memutusnya ya dengan kembali menata hidup kita, membersihkan diri kita. Ya tentunya cuci tangan, membersihkan badan itu bukan hanya punya pemahaman ya pokoknya adus dengan air selesai, tidak, tetapi secara spiritualitas katakan. Bukankah kita disadarkan kembali ya, untuk kita mandi, untuk kita membersihkan diri setiap saat. Ingat loh, cuci tangan itu tidak sekali sehari, tidak 3 kali sehari. Kalau menuruti protokol itu, sering mencuci tangan. Saya dari pagi tadi mungkin sudah tidak terhitung berapa kali, walaupun selesai keluar dari kamar mandi, masuk di sini juga pakai hand sanitizer dan sebagainya. Artinya membersihkan diri ya dari kekotoran hati pikiran itu setiap saat. Bisa jadi nanti keluar dari sini kita sudah berpikiran kotor dan salah lagi. Jadi tidak ada salahnya untuk terus sering berintrospeksi, apalagi kalau kita memaknai Advent sebagai perenungan menyambut kedatangan Kristus. Menjaga jarak. Mungkin secara fisik berjauhan saya dengan yang lain ketika kita ngobrol, tetapi jangan sampai hati ini juga ikut terpisahkan. Nah ini tentu menjadi pengingat supaya menjaga jarak. Setiap orang ketika menjaga jarak sebetulnya bisa melihat orang lain itu dengan baik. Kalau kita terlalu dekat, kita tidak bisa melihat orang itu dengan baik. Kalau agak jauh kelihatan, oh dia ini, oke kelihatan sepatunya kok kualian ya, sisian. Ya, tapi sepatu itu ya pasti sisian, kanan dan kiri kan, tidak mungkin kanan semua. Oh ini sepatunya kok besar satu ya. Ini kok kelihatannya, oh sekarang agak sedikit langsing gitu. Oh ini tambah subur, dan sebagainya. Kalau terlalu dekat malah tidak ketok. Ya, jadi ada begitu hal-hal yang juga bisa kita anukan. Jadi menurut saya pandemi ini adalah peringatan bagi setiap kita untuk memperlakukan alam. Makanya orang kembali diajak, ayo menanam, ayo ditanam sayur, ayo ditanam ini, ayo kita berbuat ini dan sebagainya. Lalu secara sosialnya, ayo kita bantu membantu. Siapa yang punya apa, ayo saya jualkan di sini. Saya butuh ini, ayo kita bantu di sana. Luar biasa. Jadi peringatan untuk kita ya sebagai makhluk sosial itu kembali menjalankan dan tugas sosial kita. Inilah saudara-saudara yang tentunya kita peringati dan renungkan di hari ini dalam rangka persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah hari ini kita bersama-sama juga dengan rekan-rekan saya yang ada di depan ini. Jadi ini rekan-rekan saya, anak-anak Bapak Ibu yang hari ini yang sudah menjalani katekisasi, ya ada pertemuan, ya ada online-nya, ya semana yang kita terbaik lakukan pada saat itu kita lakukan dan semua berjalan dengan baik. Memang ada yang absen itu biasa, tetapi semua berjalan dengan baik di tengah situasi dan kondisi yang ada. Kita tetap bisa menjalankan proses belajar dengan begitu baik, katekisasi sampai juga percakapan selesai, dan hari ini akan bersama-sama untuk diteguhkan akan iman percaya mereka dalam baptis dewasa. Nah tentu selamat bagi rekan-rekan semua, ada 9 anak yang akan sidi, dan tentunya juga selamat bagi para orang tua yang kita terus mendoakan supaya iman mereka teguh, supaya iman mereka kuat dalam menghadapi setiap tantangan ke depan. Supaya benar-benar mereka menjadi saksi Kristus, benar-benar mereka tetap kuat di dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Tentu untuk kalian 9 yang bersembilan itu jemaat sekalian menyambut dan menanti, menunggu akan kiprah rekan-rekan semua
dalam lini-lini pelayanan ke depan nanti. Ya, pesan saya jangan sampai setelah di CD ini nanti saudara hilang. Ya, jangan sampai ada yang seperti itu, nanti datang lagi ketika mau mantenan. Habis itu hilang lagi, ya. Nanti datang lagi ketika sudah koma. Jangan sampai seperti itu ya. Tetapi terus ya, perbuat, lakukan, gereja ini butuh kalian. Ini milik kalian nanti. Penatua-penatua ini semua mau tua ini nanti itu. Termasuk pendetanya juga. Nanti yang mengganti adalah kalian. Nah, jadi teruskan akan estafet kepemimpinan itu dengan baik, dan iman kalian juga harus kuat di tengah-tengah tantangan dan gerusan zaman yang tidak mudah. Tapi kami percaya, saya percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan berkat, karunia, anugerah, sehingga kalian akan menjadi penerus-penerus gereja dan bangsa ini dengan baik. Mari kita bersama untuk mengambil saat teduh. Amin. Nah, saudara-saudara, saat ini kita akan bersama untuk pelayanan baptis dewasa sebagaimana tertera di dalam liturgi kita. Kini akan dilayankan baptis kudus untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus. Baptisan kudus adalah tanda, adalah meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat manusia dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan satu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan juga am. Roh Kudus akan memimpin, Roh Kudus akan mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus memperbarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kami, dan biarlah baptisan ini memeteraikan kami, mengingatkan akan setiap anak-anak-Mu bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan firman adalah kehidupan yang harus terus dijalani dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri saudara-saudara semua. Penatua akan menyampaikan pengakuan iman terlebih dahulu.
Jemaat Tuhan, mari kita mengeluarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptiskan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghadapi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada percaya kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan orang mati, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Untuk jemaat dipersilakan. Ya, silakan duduk. Untuk anak-anak tetap berdiri. Ya. Inilah saatnya saudara akan ditanyai komitmennya bersama. Jadi nanti satu-satu akan saya panggil dan tanyai. Jadi saudara percayakah bahwa Allah Bapa adalah pencipta, pemelihara, dan Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan dan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga siap untuk menjadi saksi? Dan apakah saudara juga sungguh-sungguh menjadi anggota gereja, menjadi anggota tubuh Kristus, dan bersedia untuk menerima tugas pengutusan, yaitu dengan setia mengambil bagian dan mewujudkan akan persekutuan, melaksanakan akan pelayanan dan juga kesaksian? Dan apakah saudara juga berjanji untuk menerima, mentaati tata ajaran GKI, karena memang kita adalah GKI? Apakah jawab saudari Aurel? Ya. Apakah jawab Enrico? Apakah jawab Marcel? Ya, terima kasih. Apakah jawab Nadine? Apakah jawab saudara Romi? Apakah jawab dari saudara Michael? Melki? Ya, terima kasih. Apakah jawab saudara Nathanael? Bagaimana jawab saudara Nathan? Terima kasih. Dan bagaimana Naomi? Ya, terima kasih. Nah, sekarang saatnya untuk melaksanakan pelayanan baptisan. Nanti satu persatu akan saya panggil. Silahkan duduk saja. Nanti saya panggil. Mulai dari Aurel. Aurel Claudia Putri, aku membaptis dan meneguhkan akan iman percayamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Enrico Immanuel Putra Bima. Enrico Immanuel Putra Bima, aku membaptis dan meneguhkan akan iman percayamu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marcelinus Tiumlaku,
Marcelinus Tiumlavu, aku membaptis dan meneguhkan akan iman percayamu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Nadine Alicia Pais. Nadine Alicia Pais, aku meneguhkan dan membaptis engkau di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang berikut Naomi. Naomi Isandra Yuensa, aku membaptis dan meneguhkan akan imanmu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Nathan Waskito Firtanto. Nathan Waskito Firtanto, aku membaptis dan meneguhkan akan imanmu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Nathanael William Christie. Nathanael William Christie, aku meneguhkan dan membaptis engkau di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Olivier Melchior Sugiarto. Olivier Melchior Sugiarto, aku membaptis dan meneguhkan imanmu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir Romi Surya. Romi Surya Wijaya, aku membaptis dan meneguhkan akan imanmu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan untuk rekan-rekan semua maju sesuai dengan ini, yang 4 di depan, yang 5 ikuti garis garis hitam kita menurut saya. Ya. Jemaat juga saya undang berdiri, nanti setelah berkat saudara-saudara akan bernyanyi. Jemaat, mari silakan jemaat juga berdiri. Allah sumber segala karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk, rekan-rekan tetap berdiri. Nah, sekarang pesan bagi rekan-rekan yang sudah baptis dewasa, yang CD. Saudara yang sudah dibaptis dewasa, Tuhan memanggil saudara kepada satu kehidupan yang baru
dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat di tengah-tengah tantangan zaman. Jemaat, silahkan untuk menghadap kepada jemaat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah akan saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus karena kita satu tubuh dalam Dia. Ya, sertifikat gereja akan diberikan oleh perwakilan dari majelis jemaat, tidak perlu bersalaman nanti. Ya, sudah semua? Kalau sudah, kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita akan menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mempersaksikan akan kemurahan Tuhan, khususnya untuk rekan-rekan kami yang hari ini kembali untuk menyatakan iman secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat panutan bagi hidup mereka. Biarlah Tuhan terus menolong mereka dalam pertumbuhan akan imannya, terus menjaga akan hati dan pikiran lakunya, sehingga akan terus turut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana kami semua yang tengah mempersiapkan akan datangnya Mesias Tuhan dan Juru Selamat kami yang kedua kali, dengan selalu berjaga, selalu bertobat, dan selalu hidup di dalam cinta kasih. Terima kasih, kami pun juga tentu sebagai orang tua dari anak-anak kami bersyukur bahwa kami boleh memimpin, menuntun, sehingga sampai hari ini kami boleh bersyukur telah mempersaksikan akan kebulatan hati mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati akan gereja kami, persekutuan kami, Engkau berkati akan setiap program kerja kami, walaupun di tengah-tengah perubahan peralihan yang terkadang harus terjadi dengan mendadak. Biarlah kami sebagai majelis jemaat, badan pelayanan pun juga siap sedia untuk menghadapi setiap keadaan itu dengan penuh syukur dan kebersamaan dalam menjalankan akan setiap panggilan kami. Berkati juga jemaat-Mu, berkati setiap mereka yang bergumul dengan kehidupan mereka, dengan pekerjaan, di tengah situasi yang tidak mudah. Biarlah mereka semua juga boleh selalu Tuhan tuntun dan beri yang terbaik untuk kehidupan mereka.
yang berulang tahun, yang berbahagia dengan kelahiran di minggu-minggu ini, di bulan ini, biarlah Tuhan juga melimpahkan berkat kebaikan, kesehatan, dan juga sukacita. Terima kasih, kami juga ingat untuk rekan sahabat kami, orang tua kami yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit, baik oleh karena penyakit maupun oleh karena usia lanjut. Tuhan memberkati untuk Ibu Novi. Kami juga berdoa untuk Ibu Soeng, kami bawa Ibu Tejo, kami juga berdoa untuk Ibu Dadang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena vertigo. Kami juga menyerahkan untuk Pak Cip, Bu Cip. Kami juga berdoa untuk Pak Tomaswa. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Is dan khususnya juga Pak Is yang masih dalam proses pemulihan. Kami percaya bahwa semuanya boleh baik dan Tuhan terus limpahkan berkat kesehatan untuk semua jemaat-Mu juga yang tidak tersebutkan namanya. Biarlah Tuhan juga kasih karunia terus nantiasa memberkati setiap mereka. Terima kasih, kami ingin menyerahkan juga untuk perkumpulan bangsa kami. Terlebih lagi yang terdekat akan ada pemilihan kepala daerah, khususnya di tempat kami adalah di Kabupaten Malang. Biarlah proses ini pun juga boleh berjalan dengan baik, bahkan dimanapun di Indonesia ini tidak akan menambah klaster-klaster baru, dan biarlah pemilihan juga boleh berjalan dengan tertib. Siapapun yang akan terpilih itu adalah pilihan rakyat, dan biarlah semuanya boleh menerima dengan legowo dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah. Terima kasih, Engkau berkati negara dan bangsa kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga memperlihatkan tanda-tanda kebaikan ke arah penurunan. Kami percaya bahwa setiap upaya tidak akan bisa berjalan dengan maksimal ketika kami tidak mendukung dengan baik. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, biarlah kami juga mendukung program itu dengan disiplin, dengan baik, menjalankan protokol kesehatan juga dengan ketat. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk setiap kami yang akan kembali tempat kami, menyerahkan untuk setiap kami yang akan melanjutkan karya tugas di minggu yang baru ini. Biarlah Tuhan Kau menyertai, memberkati setiap kami semua. Terima kasih Bapak, inilah syukur doa kami, inilah syafaat kami, semuanya ini kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan
nats persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sambil kantong diedarkan, mari kita menyanyi dari PKJ 146 Bawa Persembahan. Dimohon bangkit berdiri. Mari kita satukan di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari demi hari Engkau telah memelihara kami, Engkau memberikan kami kesehatan, juga berkat-berkat yang tidak kurangnya. Tuhan, kami juga bersyukur pada hari ini jika rekan-rekan kami telah disidi, kiranya mereka juga dapat menjadi berkat di masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan ini, kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Inilah doa kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A. Untuk ayat 1 nanti yang menyanyikan adalah song leader bersama dengan rekan-rekan yang sudah dibaptis, ya. Jadi kalian harus nyanyi yang keras, baru ayat 2-nya nanti kita lakukan bersama-sama. Mari. Bersama
Saudara pulang dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh untuk saudara sekalian.